Hai teman-teman, apa kabar? Jadi hari ini aku mau share sedikit firman Tuhan buat teman-teman yang di rumah, buat teman-teman yang masih sekolah online. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan bareng-bareng. Jadi hari ini aku mau membagikan pelajaran tentang kehidupan dengan sebuah tujuan. Pernah nggak sih teman-teman mikirin tujuan hidup kalian tuh apa? Pasti ada yang mikir, aku tujuannya mau jadi orang kaya. Itu nggak salah gitu. Tujuan hidup kita mau jadi orang hebat, mau jadi orang luar biasa, ya itu good gitu. Cuman kita harus cari tahu sebenarnya tujuan kita diciptakan di dunia ini apakah menjadi seperti itu gitu. Yuk kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih teman-teman udah tahu tujuan hidup kalian, itu luar biasa banget. Kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih baik gitu. Siapa sih sebenarnya kita? Kita itu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Jadi itu kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi teman-teman itu harus tahu kita itu siapa? Anak-anak Allah. Ya. Jadi tujuan hidup kita tuh seperti apa? Kita diajarin bahwa kita menjadi seperti Yesus. Kita baca sama-sama yuk di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukanlah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita itu perlu banget prioritas dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita diajarin supaya kita menjadi seperti Yesus. Gitu. Bagaimana sih seperti Yesus? Kita juga belajar bahwa di Rasul Paulus juga dia mempunyai kebiasaan rohani. Dia berlari begitu rupa untuk memperoleh hadiah, yaitu mahkota yang abadi. Tujuannya apa? Untuk mengenal Yesus dengan cara yang lebih intim. Supaya dia tahu, di Rasul Paulus itu biar dia tahu bahwa bagaimana sih caranya dia punya Yesus dalam kehidupan diri dia gitu. Dia melatih tubuhnya untuk dapat dikuasai. Nah, untuk menguasai tubuh kita harus namanya belajar disiplin. Ya, disiplin itu artinya apa? Disiplin itu adalah kita menjadi murid-murid sejati Yesus, harus belajar mendisiplinkan diri kita sendiri, mengendalikan keinginan kita, pikiran kita, emosi, dan tingkah laku kita. Kadang-kadang kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kalau kita nggak mengendalikan pikiran kita nggak mengendalikan emosi kita masih marah, mungkin sama mbak di rumah, kita marah sama adik atau kakak kita, gitu. Kita nggak bisa menjadi serupa seperti Yesus. Nah, penting banget kita untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita dan pikiran kita. Kita di sini tuh dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, gitu. Dan kita harus menyucikan diri kita sendiri, mempersiapkan diri kita untuk selalu berdoa dan berpuasa. Mungkin buat teman-teman, mungkin untuk saat teduh susah mungkin ya, untuk bangun pagi, atau mungkin saat malam mau saat teduh, sebelum tidur harus berdoa dulu. Mungkin buat teman-teman susah, tapi belajar. Start dari sekarang buat teman-teman disiplin untuk berdoa, mencari Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa, yang kita kasih makan itu apa? Nafas orang percaya adalah berdoa. Kalau kita nggak berdoa, bagaimana kita bisa bernafas? Betul ya? Nafas orang Kristen adalah berdoa. Ya, sekali lagi, itu penting banget buat teman-teman untuk kita sama-sama berdoa, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Yesus, gitu. Nah, kita tuh sebenarnya bisa menjadi seperti yang kita inginin. Kayak gimana sih, Ci, menjadi Kristen yang kita yang benar tuh seperti apa gitu. Sebenarnya yang kita harapkan dalam kehidupan kita tuh sepertinya apa gitu. Kata kuncinya adalah disiplin, balik lagi. Contoh di Alkitab adalah Nabi Elia. Nabi Elia dipakai Allah dengan luar biasa. Elia itu orang biasa seperti kita, tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Saat itu Elia berdoa supaya tidak hujan. Dan benar terjadi, hujan tidak pernah turun di atas tanah itu selama 3 tahun 6 bulan. Bayangin teman-teman,
Elia berdoa sungguh-sungguh dan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Dan saat dia berdoa kembali, langit menurunkan hujan dan tanah menghasilkan buahnya. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dia? Karena dia berdoa. Jadi aku mau encourage teman-teman bahwa berdoa itu penting. Saat kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita gitu. Ya, kita berdoa dengan penuh disiplin. Oke? Yang kedua, kita harus seperti apa? Kita harus melakukan. Kita tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Jadi buat teman-teman jangan mikirnya, memberitakan Injil kita nggak haruslah pendeta aja. Gitu, kita nggak usah, kita masih kecil. No, teman-teman, kita harus memberitakan Injil kepada teman-teman kita dengan cara seperti apa? Mungkin dari cara sifat kita, dengan cara bicara kita, gitu. Kita mencerminkan Yesus ada dalam diri kita. Oke? Jadi jangan sampai orang lihat, kok dia orang Kristen, tapi kok kelakuannya seperti itu ya? Lah, kita hanya mencoreng Yesus gitu ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi kita harus memprioritaskan hidup kita yang benar. Ada 3 prioritas yang benar. Kalau kita memprioritas hidup yang benar, kita akan mendapatkan joy. Joy yang sesungguhnya. Yang pertama adalah Jesus first. Yesus yang paling terutama. Yang kedua adalah others second. Orang lain yang kedua. Yang ketiga adalah yourself last. Kadang-kadang kita selalu memprioritaskan diri kita yang pertama. Yang kedua baru Yesus. Nah gitu. Yang terakhir baru orang lain. Tapi no, di sini kita diajarin bahwa Jesus first. Kita taruh Tuhan yang paling pertama, paling terutama. Jadi setiap teman-teman mau melakukan sesuatu, tanya Yesus dulu. Kalian teman-teman boleh berdoa. Yang kedua baru kita bisa nyanyi orang lain. Mungkin tanya orang tua kita, tanya cici komsel atau apapun, atau teman-teman kalian. Baru yang terakhir yourself. Gitu. Di sini dikatakan juga bahwa kalau kita bisa memprioritaskan yang benar, kita akan belajar bahwa kita akan mendapatkan joy yang sesungguhnya daripada Tuhan. Amin, teman-teman. Jadi, di sini juga kita diajarin bahwa kita harus mempunyai kasih kepada sesama. Kadang-kadang kita terlalu egois sama teman-teman sekitar kita, begitu ya. Aku pun seperti itu. Kadang-kadang cuma memikirkan diri sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Yuk kita sama-sama belajar seperti Yesus supaya kita bisa memberikan kasih kepada orang lain. Kita nggak boleh hidup egois. Kalau kita hidup egois, kita cuma akan berjalan mundur dalam perjalanan kita. Kita harus mencontoh Yesus yang menjadi teladan kita. Tuhan udah kasih contoh supaya kita tuh nggak hidup egois. Tuhan selalu memberikan contoh bahwa dia selalu memikirkan orang lain dulu, orang lain yang pertama, gitu. Ya teman-teman ya. Di Matius 20 ayat 28, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan turun ke dunia untuk melayani, gitu. Yesus mengasihi orang-orang kita. Hidup untuk orang-orang lain dan akhirnya mati untuk orang lain. Apakah ada alasan jelas untuk berada di dunia ini? Ya, kita harus menjadi seperti Yesus, melakukan pemberitaan Injil. Jadi, teman-teman, ini aja yang mau aku sharingkan buat teman-teman. Yuk kita sama-sama jadi tujuan kita menjadi serupa dengan Yesus. Memberikan kasih kepada teman-teman kita, memberikan kasih kepada orang lain, dan kita melakukan firman Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh dan cari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami tahu tujuan hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Bapa, berkati setiap daripada kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Biarkan fokus kami Tuhan, tujuan hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami.